Di sebuah pesisir yang jauh dari hiruk-pikuk kerajaan, hiduplah sepasang suami istri sederhana. Setiap pagi, sang suami melaut dengan perahu kecilnya, sementara sang istri menunggu di rumah kayu yang menghadap laut. Hidup mereka berkecukupan. Tidak berlebih, namun juga tak pernah kekurangan. Hanya satu hal yang selalu menjadi doa mereka setiap malam: kehadiran seorang anak. Kau bisa merasakan betapa sunyinya rumah itu ketika malam tiba. Tak ada tawa kecil, tak ada langkah kaki mungil. Hanya suara ombak dan angin laut yang menemani doa mereka. Setiap selesai beribadah, mereka menengadahkan tangan dengan harapan yang sama, memohon kepada Tuhan agar dikaruniai seorang anak meski hanya satu. Bahkan, sang istri pernah berbisik lirih bahwa ia akan bersyukur sekalipun anak itu tidak sempurna seperti manusia lain. Doa yang tulus jika dilakukan tanpa pamrih seringkali menemukan jalannya sendiri. Pada suatu malam yang hening, angin laut bertiup berbeda. Langit bersinar redup, dan terdengar suara gemuruh lembut seperti tepuk tangan alam. Keesokan paginya, di depan rumah mereka tergeletak sebuah bayi. Bayi itu hidup, bernafas, dan menatap dunia dengan mata yang jernih. Namun, tubuhnya tidak seperti manusia biasa. Bagian bawahnya menyerupai udang. Ketakutan sempat menyelinap di hati sang istri. Namun sang suami menggenggam tangannya dan berkata bahwa inilah jawaban atas doa mereka. Bukankah mereka pernah berkata akan menerima anak apa adanya? Dengan penuh keyakinan, mereka mengangkat bayi itu dan membawanya masuk ke rumah. Mereka menamainya Arwana, sebuah nama yang melambangkan kehidupan laut dan harapan baru. Arwana tumbuh besar dengan kasih yang tidak pernah berkurang. Meski tubuhnya berbeda, ia mampu berbicara, berpikir, dan merasakan seperti manusia lainnya. Kau bisa melihat bagaimana kedua orang tuanya tidak pernah menyembunyikannya dari dunia. Mereka mengajarkan Arwana tentang kebaikan, kesabaran, dan rasa syukur. Dari situlah hatinya tumbuh menjadi lembut dan bijaksana. Namun, dunia tidak selalu ramah pada yang berbeda. Bisik-bisik mulai terdengar dari warga sekitar. Ada yang menyebut Arwana sebagai kutukan. Ada pula yang menertawakannya diam-diam. Meski begitu, Arwana tidak pernah membenci siapapun. Ia percaya bahwa setiap manusia atau makhluk memiliki tempatnya masing-masing di dunia ini. Suatu hari, ibunya pulang dari istana setelah mengantar ikan. Ia bercerita tentang 7 putri raja yang cantik dan telah dewasa.
Cerita itu menyalakan harapan di hati Arwana. Dalam diam, ia menyadari bahwa dirinya juga ingin dicintai, bukan karena rupa, melainkan karena hati. Dengan keberanian yang lahir dari keyakinan, ia menyampaikan niatnya untuk melamar salah satu putri kerajaan. Orang tuanya ragu. Mereka hanyalah rakyat biasa, dan Arwana memiliki wujud yang tak lazim. Namun Arwana mengingatkan mereka bahwa dirinya sendiri adalah bukti keajaiban doa. Akhirnya, dengan penuh kerendahan hati, mereka menghadap raja untuk menyampaikan pinangan tersebut. Raja yang bijaksana mendengarkan dengan seksama. Ia tidak langsung menolak, melainkan memanggil ketujuh putrinya dan memberi mereka kebebasan memilih jalan hidupnya sendiri. 6 putri menolak dengan alasan rupa dan status. Namun putri bungsu, Putri Samudra Loka, melangkah maju dengan hati yang tenang. Ia melihat ketulusan dalam diri Arwana dan menerima pinangan itu tanpa keraguan. Keputusan itu mengubah segalanya. Pernikahan pun dipersiapkan, dan tak seorang pun menyangka bahwa hari bahagia itu akan menjadi awal dari keajaiban yang lebih besar.